Jadi contohnya Imam Malik itu pernah suatu ketika beliau lagi di Madinah, itu ada khalifah ini Abu Ja'far Al-Mansur mau ziarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu minta fatwa sama Imam Malik. Wahai Imam, ini saya kalau ziarah Kanjeng Nabi itu kalau doa madhabnya kemana? Karena jenengan tuh kalau ziarah Kanjeng Nabi, kalau menghadap ke makam Kanjeng Nabi berarti membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke kiblat, doanya berarti membelakangi makamnya Kanjeng Nabi. Maka ketika itu Imam Malik ketika dimintai fatwa sama Abu Ja'far Al-Mansur, maka Imam Malik itu beliau ngendikakan bahwasanya, wahai khalifah, jangan palingkan dirimu dari Nabi Muhammad. Kalau kamu doa ya menghadap ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena wasilahnya Nabi Adam dulu ya Nabi Muhammad, wasilahmu itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya itu Imam Malik fatwa beliau kalau doa di hadapan makamnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih afdal menghadap kepada makamnya Kanjeng Nabi daripada menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau selain itu maka lebih afdal menghadap ke arah kiblat. Alhamdulillah. Begitu juga Imam Syafi'i itu beliau di kitabnya Ar-Risalah itu setidaknya ada beberapa ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad, diantaranya nih yang akan saya baca ini, dan juga itu ada sholawatnya juga. Itu Imam Syafi'i menuliskan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Insyaallah semuanya hafal nggih. Nah, itu Imam Syafi'i setelah beliau kapundhut, salah setunggal muridipun mimpi kepanggih kali Imam Syafi'i. Nah, ketika itu Imam Syafi'i beliau menyampaikan bahwasanya, gimana keadaanmu di sana? Maka kata Imam Syafi'i, alhamdulillah saya dapat pengampunan. Loh, karena apa saya dapat ampunan? Di antaranya itu sebabnya karena sholawat yang saya tulis di kitab saya Ar-Risalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, di sini ini yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang beliau mengutip daripada tulisan yang ada di kitab Ar-Risalah. Beliau mengatakan, fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jazabi mursalan amman ursila ilaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasanya kepada kami umatnya dengan balasan yang terbaik yang diberikan kepada Rasul atas jasanya kepada kaum yang diutus, kaum yang Rasul tersebut diutus kepadanya. Artinya di sini memulai dengan semoga Allah Ta'ala membalas semua jasa kebaikan Nabi Muhammad SAW atas jasa-jasa kebaikan beliau kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani atau Abdullah bin Abbas, itu beliau pernah mengatakan, ini Nabi mohon kalau damel status soal ini. Jadi di situ disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengatakan jazallahu anna Muhammad dan bima huwa ahlu, ya Allah semoga engkau membalas Nabi Muhammad sesuai dengan kebaikan yang layak, balasan yang layak untuk beliau dapatkan, maka orang yang mengucapkan itu, doa itu, maka pahalanya itu 1000 hari malaikat nyatet belum selesai dan kecapean, saking katai ganjarane, karena barokah menghargai hak-haknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahluh. Ya Allah, berilah balasan kepada Nabi Muhammad SAW dengan balasan yang terlayak untuk beliau. Fa innahu, sesungguhnya Rasulullah SAW anqadhana bihi minal halakah, beliaulah yang menyelamatkan kita semuanya dengan diutusnya beliau minal halakah, daripada kehancuran. Itu menyelamatkan kita dari min dzulmatil kufri ila nuril iman,
dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman. Ini semuanya karena jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas, dan menjadikan kita semuanya ini menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi kita ini disifatkan dulunya la fi dhalalim mubin, dunia ini la fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Maka berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula kalih panjenengan iki masyaallah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini jadi umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada umat manusia. Ini semuanya ini jasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ini nabi dinihil ladzi irtadha wastafa bihi malaikatah wa man an'ama alaihi min khalqih. Kita beragama dengan agama yang Allah ridhoi, agama yang Allah pilihkan untuk malaikatnya, dan agama yang Allah pilihkan untuk makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan nikmat. Nah, di sini ada bagian yang istimewa niki. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin wa dunya au rufi'a biha anna makruhun fihima au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha alqaid ila khairiha wal hadi ila rusdiha. Maka tidak ada nikmat yang kita dapatkan, baik itu nikmat yang sifatnya zahir ataupun nikmat yang sifatnya batin. Itu kan Gusti Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah Ta'ala memberikan kepada kalian semua nikmatnya, baik nikmat itu zahir ataupun nikmat itu batin. Itu kalau ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya termasuk nikmat zahir. Maksud nikmat zahir ini adalah bentuk fisik kita yang pas, bentuk fisik kita yang pas. Ini Gusti Allah niku ndamel jenengan tidak mungkin bisa menciptakan yang lebih baik daripada bentuk fisik kita sekarang ini. Posisi hidung di sini, mulut di sini, mata di sini. Niki nek diwalik medeni. Nggih napa nggih? Kuping diwalik medeni niki. Tapi ini kita sudah dibentuk dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ini termasuk kenikmatan yang sifatnya zahirah. Adapun kenikmatan yang sifatnya batin adalah ditutupnya aib-aib kita semuanya. Terus nyun ngapunten tiyang niku nih, kalau ada orang masih menghormati kita, tiyang niku nek jek ngregani awake dhewe, itu berarti bukan karena kita hebat, mboten. Karena Allah Ta'ala nutup aib kita. Coba aib kita dibuka, setiap orang bisa tahu. Ndak ada orang salaman, idon-idonan malah iya. Saling meludahi mungkin, nggak ada yang saling menghormati. Karena aib kita ditutup, makanya itu termasuk nikmat yang batinah tadi. Itu orang akhirnya bisa saling menghormati. Nah, Imam Syafi'i itu beliau mengatakan begini, nikmat yang didapat manusia ini, yang zahir, yang batin, atau keburukan yang tersingkirkan dari dirinya, baik yang zahir ataupun yang batin, ini semuanya di situ ada jasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nikmat yang kita dapatkan, keburukan yang kita terhindar darinya, di situ ada jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, tidak boleh kula kalih panjenengan itu sampai melupakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada, dalam kitab Sumtud Duror itu tidak ada akhlak yang mulia yang ada di alam ini kecuali akhlak mulia itu sumbernya itu semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini dulu sebelumnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus, dunia ini penuh kegelapan. Yang di Persia, yang di Romawi dulu tuh nggak ada aturan hormat sama orang tua,
Nyun pangapunten, beberapa pembesar Persia itu raja-rajanya itu ada yang menikahi putri kandungnya sendiri. Itu manusia tuh nggak ngerti aturan, nggak ngerti moral. Itu yang di Arab itu bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Walaupun janin niatnya nggak sahih tapi keliru. Ini kalau gede daripada dilecehkan orang lebih baik tak pendem sisan. Niatnya mau menyelamatkan, cuma corone keliru. Nih cik jelek kan ndak kroso. Nah itu, tapi kan keliru. Itu dunia ini penuh kegelapan. Maka yang merubah dunia ini Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang sekarang bilang hak asasi manusia, kesetaraan dan lain sebagainya, pertama kali manusia yang mengajarkan kesetaraan itu Kanjeng Nabi SAW. Niku ketika Fathu Makkah, itu tidak semua sahabat diajak masuk dalam Ka'bah. Yang diajak masuk dalam Ka'bah itu diantaranya Bilal. Bilal ini bekas budak dari Afrika, penampilan tidak menarik, kulit hitam, sama sekali di mata orang-orang bangsawan tidak punya kelebihan. Dulu bangsawan-bangsawan itu duduk jejer sama Bilal tuh nggak ada yang mau karena gengsi. Tapi ketika Fathu Makkah, Bilal itu naik ke atas Ka'bah. Bilal itu kemudian azan di atas Ka'bah, semua itu di bawah, yang di atas Ka'bah cuma Bilal. Itu sampai orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam itu sampai bilang begini, untung bapak kita sudah mati. Coba bapak kita masih hidup, lihat Bilal munggah Ka'bah, iso langsung stroke serangan jantung ini. Karena waktu itu saking direndahkannya itu sampai tidak mungkin Bilal naik ke Ka'bah sedangkan orang ada di bawah. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW yang mengajar kesetaraan. Yang namanya manusia itu ukuran keistimewaan bukan karena faktor apapun juga, tapi ukuran keistimewaan itu karena keimanan, karena ketakwaan, karena ilmu. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan, musibah yang kita terhindar darinya, itu semuanya di situ ada jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Niki wonten setunggal riwayat mriki. Ini syarahnya Wasailul Wusul ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Said Al-Lahji. Ini gurunya Syed Muhammad Al-Maliki, yang ngomong Syed Muhammad Al-Maliki dulu, Syekh Abdullah Al-Lahji. Itu pernah diriwayatkan dari Syekh Ahmad bin Mubarak. Jadi pernah waktu itu ini beliau menjadi saksi nyata peristiwa ini. Jadi dulu ada orang itu tiba-tiba bilang begini, saya ini jadi orang beriman itu jasanya Kanjeng Nabi itu cuma kecil. Jadi Kanjeng Nabi itu hanya sebab saya ngerti iman Kanjeng Nabi, tapi kalau cahaya keimananku langsung dari Allah Ta'ala. Jadi ninggikan dirinya, mengecilkan jasanya Kanjeng Nabi. Ninggikan dirinya, mengecilkan jasanya Kanjeng Nabi. Niki nek kula kanjeng terus mboten nate kepikiran hal ngoten niki. Tidak akan kepikiran kita untuk menisbatkan kurangnya Nabi pada diri kita, itu tidak akan terjadi. Tapi ini orang ketika itu terjadi seperti itu. Aku tidak banyak dapat apa-apa dari Kanjeng Nabi. Ini cahaya imanku nih ya dari aku. Kanjeng Nabi cuma ngasih tahu hidayah dengan Nabi. Cuma cahaya imannya ini dari aku sendiri. Nah, kata orang soleh ada di situ, loh, kau jangan ngomong begitu. Kamu jangan ngecilkan Kanjeng Nabi. Seandainya jasa Kanjeng Nabi diambil dari imanmu, cahaya imanmu itu peran Kanjeng Nabi diambil, apakah kamu masih beriman? Oh ya jelas, silahkan aja. Silahkan bagian jasa Kanjeng Nabi dalam iman saya silahkan diambil. Maka begitu dia nantang seperti itu, nggak lama dia bilang saya siap dan saya ridho jasa Kanjeng Nabi dalam diri saya diambil. Nggak lama setelah itu orang ini sujud kepada salib dan dia kufur pada Allah Ta'ala dan Rasulnya sampai mati dalam keadaan kafirnya. Dicabut seketika hidayahnya, karena su'ul adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita tingali, alhamdulillah, Allah kalih panjenengan ini kita ini terbiasa hormat dan takzim sama Kanjeng Nabi Muhammad.
Jadi kalau nyebut sholawat tanpa sayyidina aja terasa di kuping tidak enak. Ini loh, ini hasil tarbiyahnya para masyayikh, para romo kiai, para habib bertahun-tahun adakan maulidan, di maulid cerita Kanjeng Nabi. Hasilnya umat ini mereka terbiasa untuk mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad dengan maksimal. Ini hasil daripada tarbiyahnya beliau-beliau, bukan karena kita hebat, boten. Masya Allah, di kita tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi, cuma untuk dilarang nyebut Sayyidina sama Kanjeng Nabi wes tidak enak krasone. Jawabnya tidak bisa sebenarnya, tapi hati terasa wah tidak enak. Mosok sama Kanjeng Nabi tidak pakai Sayyidina, ketemu Pak RT jangkar jenenge tok tidak wani. Mosok sama Kanjeng Nabi kok langsung jangkar namanya tanpa ucapan penghormatan. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dzikum ba'dha. Itu Imam Mujahid menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan jangan kamu manggil Nabi dengan namanya langsung, walakin syarrifuhu wa 'azzimuhu wa fakhimuhu. Panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jadi kita ini dididik tarbiyah Qur'ani. Memang kita ini harus penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyahnya Quran itu mengajarkan pada kita untuk penuh penghormatan pada Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah kalau kalian panjenengan berkat riayah, pendidikan, tarbiyah dari para masyayikh, kalau kalian panjenengan ini menjadi umat yang insya Allah sangat memuliakan nabinya, sehingga jadi umat yang layak kriteria masuk dapat syafaat. Umatnya Kanjeng Nabi ini umat paling enak, itu amalnya paling sedikit, peluang masuk surga paling gede. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pernah suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Nah, Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi meninggal dunia. Kamu mau tidak menyolatkan dia? Kata Nabi, saya pasti akan menyolatkan dia. Akhirnya Kanjeng Nabi datang untuk menyolatkan sahabat tersebut. Itu ketika itu Kanjeng Nabi SAW ketika mau menyolatkan itu lihat safnya malaikat. Itu satu saf ada 70.000 malaikat yang ikut mensolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Ketika itu Kanjeng Nabi SAW akhirnya tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini dia dapat derajat seperti ini karena apa? Amalnya apa? Ternyata amalnya sepele. Insya Allah kalau kalian panjenengan ada miripnya. Apa? Cinta sama surat Qul huwallahu ahad. Nah, mirip toh? Nah, salat subuh sing diwaos kulhu, zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib isya engko nek pas tangi tahajud ya kulhu meneh. Ya ada miripnya. Wah, jangan bilang alasannya goro-goro nggak apalin nih, jangan, ndak usah gitu. Pokoknya kan yang penting ada mirip. Moga-moga engkau ya selamatnya nggih bareng insyaallah nggih. Amin Allahumma. Jadi umat ini simpel, cinta sama Qul huwallahu ahad. Dia sering baca Qul huwallahu ahad karena cintanya sama Qul huwallahu ahad. Allah taala muliakan. Misi baru sholat jenazah aja 70.000 malaikat per safnya ikut mensolatkan jenazahnya dia. Lah inilah umat ini. Kita nih alhamdulillah jadi umat yang terdidik untuk penuh pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun bentuk tanqis menisbatkan kekurangan kepada Kanjeng Nabi itu langsung tidak nyaman di telinga kita. Walaupun ilmu untuk jawab mungkin belum ada, tapi langsung tidak nyaman. Langsung tidak nyaman. Kenapa? Ya karena memang kita dilatih dan dididik untuk penuh penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah insyaallah moga-moga penghormatan takzimnya kita sama Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin kadang-kadang kita yo kadang hadir maulid mahalul qiyam yo nangis. Pun nangis yo alasannya iki benten-benten.
enek sing nangis bar disentak bojone ya nggih wonten, nangis gara-gara kakean utang nggih wonten, tapi kan insyaallah tempat nangisnya aja masih pas loh, tempat nangis waktu muji Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu insyaallah jadi sebab kula kalih panjenengan diakoni dados umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saking kula cukup semanten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq laqamit thoriq. Kita dongaken mugi-mugi guru-guru kita insyaallah ada Gus Wafi, Gus Mizan, Gus Maksum, Gus Baha, Gus Yasin dan semuanya para alim ulama, para romo kiai, Allah taala panjangkan usia-usia beliau bisihhatin wa afiyah saged bimbing kula kalih panjenengan ke jalan ingkang diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna min hasbihim wa adkhilna fi himayatihim wa ahsyurna ma'ahum fil jannah. Parawuh sedherek tansah milojo, saged tansah kula hormati, katuraken kenging panuwun dhateng panjenenganipun Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Para rawuh candhak hadicara ingkang salajengipun nunjih sambutan saking Sahibul Bait katur keju mateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Taji Yasin Maimun wekdal saha panggenan kala sumanggaken sakcekapipun sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken, kula takdimaken para habaib, para masyayikh, utaminipun beliau Habibana Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Kula alhamdulillah nate ngaji kalih beliau rong jam nomboni atine kula. Kula niku gadah spesial Gus ngurusi wong frustasi. Kula niku gadah cerita kalih beliau nalika kula lara ati. Lara lagi atine lagi lara, uteke lagi lara, terus dipun obati kalih Habib Muhammad 2 jam. Alhamdulillah saged kepanggih malih sakniki saged ngaos sing murni ngaji wau. Nek riyen ngaji golek tombo ati, tapi nek niki kula pun bener-bener ngaos Beb. Wonten Habib Zain, para lintu-lintunipun kakak kawula Ki Haji Muhammad Wafi, wonten Gus Baha, wonten Ki Maksum lan lintu-lintunipun, wonten Ki Jamsid. Niki sederek kawula ugi Ki Lukman, para hadirin hadirat, para bunyai. Niki kula bersyukur dalu menika dipun kempalaken dateng tiang-tiang sing soleh, tiang-tiang ingkang alim, ingkang parek kalih Allah Subhanahu wa taala. Lan kula ugi ngraos dipun paringi penghormatan dateng kakak kawula digojloki Gus Baha Sahibul Bait kok keri. Sambutan Sahibul Bait niku biasanya saderenge ngaos Beb, niki kula sakwise ngaos, tapi kan mangke wonten ngaos malih. Terus di tengah-tengah niku tasih rodok pantes. Tasih rodok pantes, alhamdulillah. Sebab kalau wau kula teng Pondok Zayati riyen teng Gus Karim sehingga nembe mriki. Kula mriki nggih didhawuhi kalih dadalipun Gus Wafi Kiai Rubai wingi niku wonten acara teng mriki muludan, akhire kula sempetaken sowan mriki lan alhamdulillah nggih kula ningali dados adikipun estu remen saestu, bangga saestu. Kula teng Klaten
kula teng Boyolali, teng Salatiga, teng Karanganyar lan nggih sekitar-sekitar Solo Raya niku kula rada dikenal sebab dadi adike Kiai Wafi. Sing sering mrene niku Kiai Wafi. Sing dadi wakil gubernur jenengan. Ngoten niku. Mestine wakil gubernur sing dolan niki malah kakake. Kula niku seneng. Akhire alhamdulillah saged ditampi teng pundi-pundi. Kalau wingi kula diaturi mauludan, sholawatan teng Klaten niku nggih kelanten beliau. Ternyata perjuangan memang butuh kesabaran. Jenengan ningali kados ngeten niki menawi nembe. Tapi ningali jenengan mungkin nggih 5 tahun yang lalu napa mboten usah 5 tahun, mungkin nggih berapa tahun yang lalu niku mboten kados ngeten ini benar-benar butuh kesabaran. Dan yang dibanggakan malih niki akhlak leres. Dimulai dari akhlak beneri ati, maringin nur, cahaya-cahaya, mboten kok dimulai saking syariat. Kadang tiang niku kadang angelin niku tuh kadang ngalim pengennya langsung ke syariat, sehingga kadang sholat sing salah niku langsung diseneni, ditolak. Nggih akhirnya mboten berkembang. Tapi menawi dimulai saking akhlak, beliau noto kita sedaya sing pinter-pinter diundang, Gus Baha diundang, diaturi mriki, dikenal lo mriki, lintu-lintunipun dikenal lo mriki. Niki pun enak ngomong. Tapi nek Gus Baha kenten mriki ket awal mboten mungkin belayu. Sebab Gus Baha niku sing kathah niku ilmune, zikire kurang kondang. Sehingga sakniki dijake mriki niku nggih kula emut saestu. Nggih kalih tahun 3 tahun niki. Saderenge nalika berjuang bener-bener noto masyarakat buka teng ati niku beliau sendiri Gus Wafi. Dihadapi piyambak. Dijak torekohan, dijak wiridan, diluk atinipun. Nih. Sehingga panjenengan sedaya sakniki saged ngraosaken. Ning PR iki sakniki jenengan harus memikirkan, kita semua harus memikirkan. Setelah kita memiliki torekoh yang begitu kuat, cengkraman yang begitu kuat, ya ayo jenengan kita pikirkan bareng-bareng keberlanjutan ini bagaimana. Malam ini kita dilihatkan oleh guru kita Kiai Wafi bahwa di acara kali ini ada jenengan ditampilkan murid-murid beliau bagaimana mengaji kitab, membahas nahwu pun niki mulai masuk teng ilmu. Artinya kita juga harus sadar bagaimana madrasah ini itu bisa berjalan. Sing ngaji jenengan tok ampun ya dimulai jenengan gada putra, ayo disokong keilmuan yang ada saat ini di pondok pesantren ini. Kita dapat ilmu zikire, tapi kalau hanya zikir nggak bisa, harus disertai dengan keilmuan. Lah pawaane kados jenengan sepuh-sepuh diojari kon ngaji iki kangelan paling untuk siji lahli, untuk siji lahli. Tapi nek putrane jenengan ada kemungkinan besar bisa lebih menyerap ilmu ingkang lebih banyak. Terus ampun jenengan tok berhenti. Ya dijak putrane diajak mriki. Ora kok dijak zikir malam-malam ningeten tok, tapi nggih ditinggal te mriki supados ngertos ilmu, supados saged nyebaraken napa ilmu niki. Terus beliau ngajaraken kita nggih jenengan diobati, dijak
Terus matur ngoten nggih, ayo monggo ilmune kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu keilmuan kesyariatan. Ditinggali temriki. Nek jenengan tasih mampu ya siap milu ngajar temriki, seminggu sepisan napa sewulan sepisan. Sing nate mondok-mondok sing daerah-daerah tetangga mriki nggih, kados mungkin paling tepih nggih Medion, paling mboten semingguan kali hari di mriki milu ngajar. Mboten setahun pisah napa berapa bulan nggih melok ngajar teng mriki. Yogya niki mun wonten tole nggih cedhak Gus Lukman iku tuwani sering ngirim mriki. Milu bantu ngajar teng mriki. Sebab dakwahnya juga tidak hanya di pondok pesantren tapi ada di sekitar pondok pesantren. Niki estu kula ngaturaken matur suwun lan nyuwun agung mangapunten. Mbok bilih wonten tasih kekirangan-kekirangan mboten saged hormat dhateng panjenengan sedaya. Nyuwun ngagungi pangapunten, kula akhiri hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.